Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Hanif dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Olahraga. Saya akan meresum rangkuman materi yang disampaikan kepada kelompok 4 kemarin, mata kuliah Hizbul Waton. Materi pertama yaitu cara membina peserta didik. Ada 3 lingkungan pendidikan. Yang pertama lingkungan keluarga, yang kedua lingkungan sekolah, yang ketiga lingkungan masyarakat. Makna kepanduan yaitu proses pembinaan dan pengembangan sepanjang hayat yang berkesinambungan. Sedangkan tumpuannya itu belajar mengetahui, learning to know, belajar berbuat, learning to do, belajar hidup bermasyarakat, learning together, dan belajar menjadi seorang, learning to be. Pembina satuan adalah pandu dewasa, namun terkadang kegiatan yang dilakukan kurang sistematis, tidak berkesinambungan, dan cenderung mendekati pendidikan formal. Kepanduan pada hakikatnya tidak akan mengambil alih tugas pendidikan di sekolah. Dalam dinas pendidikan melewati 2 jalur, yaitu jalur pendidikan sekolah atau bisa disebut formal dan jalur pendidikan luar sekolah. Sedangkan beberapa negara terdapat 3 jalur pendidikan, yaitu pendidikan formal, pendidikan non formal, pendidikan informal. Dilihat dari segi lingkungan hidup, manusia terdapat 3 lingkungan pendidikan, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat. Selanjutnya yaitu ada beberapa proses yang akan dilalui, diantaranya yang pertama belajar sambil bekerja, learning by doing. Yang kedua belajar sambil mengajar, learning by teaching. Yang ketiga ada mencari penghasilan, learning to live. Dan yang keempat dan terakhir penghasilan untuk hidup, living to serve. Pada sistem keteladanan pemimpin satuan ada beberapa sikap keteladanan yang mana diantaranya yang pertama yaitu rasa cinta kasih sayang, rasa keadilan, dan rasa kesanggupan berkorban. Yang kedua rasa disiplin inisiatif. Yang ketiga rasa tanggung jawab terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, masyarakat, dan dirinya sendiri. Yang keempat mengetahui dan dapat melaksanakan PDK dan MK dalam setiap kegiatannya. Yang kelima memahami bahwa metode yang akan diterapkan sesuai dengan keadaan, waktu, dan tempat, serta mengerti minat, bakat, keadaan, kemampuan, dan kebutuhan peserta didik. Yang keenam, selalu member motivasi peserta didik supaya timbul kegairahan anak dalam melakukan kegiatan diiringi rasa sukarela. Yang ketujuh, memperhatikan faktor lingkungan pendidikan, karena faktor lingkungan besar sekali pengaruhnya terhadap perkembangan peserta didik. Kita masuk ke materi yang kedua, memahami anggota didik dan kebutuhannya. Setiap manusia antara satu dengan yang lainnya mempunyai persamaan dan perbedaan. Setiap manusia memiliki beberapa potensi di dalam dirinya. Ada sifat-sifat khusus dibagi dalam beberapa poin, diantaranya yang pertama yaitu ada atfal, yaitu jalan pikirannya masih terpusat pada rumpunya dan telah membawa pengetahuan dan pengalaman dari keluarga atau keseharian sehingga mempunyai pemahaman yang bersifat abstrak masih sedikit. Atfal ini mempunyai nilai kemasyarakatan yang kurang, namun dapat membentuk hidup sehat pada dirinya sendiri, mampu bergaul dengan teman sebaya, memberikan hati nurani, nilai moral dan nilai sosial, memperoleh kebebasan pribadi, serta dapat membentuk sikap-sikap terhadap kelompok sosial dan institusi. Yang kedua, pengenal. Pada pengenalan ini memiliki beberapa poin, diantaranya yang pertama tidak mau diperlakukan sebagai anak kecil. Yang kedua, nilai kemasyarakatannya sudah dikenal. Yang ketiga, pertumbuhan jasmani cepat, tidak merata. Yang keempat,
timbul kecemasan, berpikir kritis. Dan yang keenam, mudah terjadi identifikasi yang sangat emosional. Yang ketujuh, minat dan aktivitas meningkat. Yang kedelapan, memerlukan kehangatan dan keserasian dalam keluarga. Yang kesembilan, memerlukan dukungan emosional orang tua bila mengalami kekecewaan dalam bergaul. Yang kesepuluh, menyayangi perilaku yang penuh kejutan, tantangan, dan mengganggu orang lain. Yang ke-11, permainan kelompok. Tim sangat menarik baginya. Dan kita masuk yang ketiga, ada penghela. Pada penghela terdapat beberapa poin, diantaranya yang pertama, berpikir kritis, logis, realistis. Yang kedua, ingin mendapat perhatian dan tanggapan orang lain. Yang ketiga, pengertian terhadap masyarakat besar. Yang keempat, perasaan masih memegang peranan penting. Yang kelima, suka timbul pertentangan antara emosi dan akalnya. Yang keenam, menerima keadaan fisik. Yang ketujuh, memperoleh kebebasan emosional. Yang kedelapan, mampu bergaul. Yang kesembilan, menemukan figur. Yang ke-10, mengetahui dan menerima kemampuan sendiri. Dan yang terakhir, ke-11, meningkatkan reaksi dan sifat kekanak-kanakan. Lanjut, yaitu ada yang keempat, penuntun. Pada penuntun ini terdapat 2 poin di dalamnya. Yang pertama, mampu menghadapi dirinya dan orang lain. Yang kedua, dewasa dan mampu bermasyarakat. Ada beberapa usaha untuk memenuhi kebutuhan peserta didik, diantaranya yang pertama yaitu sesuai dengan perkembangan kepribadiannya. Yang kedua, jaga jarak dengan setiap golongan. Yang ketiga, berikan penghargaan atas setiap prestasi yang diperoleh. Yang keempat, setiap tindakan harus mereka pahami. Yang kelima, jangan memanjakan atau mengecewakan. Dan yang keenam, utamakan keteladanan. Yang terakhir, yang ketujuh, penyajian kegiatan sesuai dengan tuntunan kebutuhan mereka. Oke, itu materi yang kedua. Sekarang kita masuk ke materi yang ketiga. Ada program kegiatan anggota didik. Pentingnya program dalam pendidikan karena dapat menjadi pembentukan kepribadian anggota didik yang harus dilakukan secara setingkat demi setingkat, secara teratur dan berkesinambungan. Lalu untuk pelaksanaan kegiatan harus dibuat program yang teratur. Tanpa adanya program yang teratur, usaha pendidikan merupakan usaha yang lepas-lepas, bahkan simpang siur. Selanjutnya, program harus tertulis dan perlu program pengganti, atau bisa disebut program merupakan peta jalannya pendidikan dan menentukan berhasil tidaknya usaha pendidikan. Ada 4 program anggota didik, diantaranya yaitu 1. Sifat. Dapat diartikan sifat merupakan seluruh pengalaman anggota didik dalam gerakan. Hal ini merupakan suatu proses agresif pendidikan dan perkembangan pribadi. Yang kedua, ada isi. Di dalam isi mencakup semua aktivitas yang diikuti anggota didik. Aktivitas harus menarik, menyenangkan, meningkat, menantang, serta mengandung pendidikan kaum muda. Dan yang ketiga, ada teknis. Pada teknis di dalamnya meliputi aktivitas yang dilaksanakan dengan ciri dan jati diri HW. Yang keempat, yang terakhir yaitu tujuan, yang mana prodi digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan kepanduan yang berdasarkan ciri dan jati diri HW. Selanjutnya, terdapat 3 langkah yang sesuai dengan perkembangan anggota didik, diantaranya yaitu yang pertama, kaum muda sebagai pusat pendidikan. Yang kedua, perhatiin minat, bakat, serta kebutuhan kemampuan anggota didik. Yang ketiga, sesuaikan dengan layar belakang sosial serta perkembangan jiwa anak. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyajian prodik, diantaranya yang pertama yaitu implementasi prodik oleh pemimpin pandu yang bekerja secara kekeluargaan dengan anggota peserta didik. Yang kedua, prodik yang bermutu, yang menarik kaum muda dan sesuai dengan kepentingan masyarakat. Ya, mungkin sekian dari saya.
resum yang disampaikan dari kelompok 4 kemarin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.